Halo semuanya. Selamat datang di channel saya Lulus CPNS. PPPK. Channel ini menyediakan contoh soal TKP, TWK, TIU, SKB, manajerial, sosial kultural dan soal-soal lainnya yang dapat membantu teman-teman dalam latihan menjawab contoh soal. Jika channel ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan bunyikan notifikasinya agar mendapatkan info terbaru mengenai soal-soal yang teman-teman butuhkan. Jangan lupa juga like dan share agar admin makin semangat dalam membuat contoh soal yang lain. Perhitungan harga pada penyusunan perkiraan harga pada pengadaan barang dan jasa meliputi beberapa faktor biaya, kecuali A. Biaya overhead, B. Biaya bahan baku, C. Biaya persediaan, D. Biaya tenaga kerja. Jawaban yang tepat adalah C. Biaya persediaan. Pada penyusunan perkiraan harga pada pengadaan barang dan jasa, perhitungan harga dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor biaya, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead, biaya transportasi, dan biaya administrasi. Pilihan jawaban yang benar adalah C, karena biaya persediaan tidak termasuk dalam perhitungan harga pada penyusunan perkiraan harga. Analisis apa yang berguna untuk memastikan bahwa harga yang ditawarkan sesuai dengan harga pasar pada penyusunan perkiraan harga pada pengadaan barang dan jasa? A. Analisis biaya manfaat. B. Analisis perbandingan harga. C. Analisis risiko. D. Analisis harga satuan. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis perbandingan harga. Analisis yang berguna untuk memastikan bahwa harga yang ditawarkan sesuai dengan harga pasar pada penyusunan perkiraan harga pada pengadaan barang dan jasa adalah analisis perbandingan harga. Analisis ini melibatkan perbandingan harga dari beberapa pemasok yang berbeda, sehingga pengguna anggaran atau pengadaan dapat memilih pemasok yang menawarkan harga yang paling ekonomis dan sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Analisis apa yang dilakukan untuk menilai dan mengurangi risiko yang mungkin terjadi selama proses pengadaan pada penyusunan perkiraan harga pada pengadaan barang dan jasa? A. Analisis biaya manfaat. B. Analisis perbandingan harga. C. Analisis risiko. D. Analisis harga satuan. Jawaban yang tepat adalah C. Analisis risiko. Analisis yang dilakukan untuk menilai dan mengurangi risiko yang mungkin terjadi selama proses pengadaan pada penyusunan perkiraan harga pada pengadaan barang dan jasa adalah analisis risiko. Analisis risiko dilakukan untuk menilai dan mengurangi risiko yang mungkin terjadi selama proses pengadaan, seperti risiko keterlambatan pengiriman, risiko kualitas produk yang tidak sesuai, dan risiko perubahan harga yang tiba-tiba. Analisis risiko dapat membantu pengguna anggaran atau pengadaan untuk mengidentifikasi risiko dan membuat rencana cadangan anggaran yang diperlukan. Metode yang digunakan untuk menghitung harga satuan pada penyusunan perkiraan harga pada pengadaan barang dan jasa adalah A. Metode analisis biaya manfaat. B. Metode perbandingan harga. C. Metode anggaran biaya. D. Metode harga tetap. Jawaban yang tepat adalah C. Metode anggaran biaya.
Metode yang digunakan untuk menghitung harga satuan pada penyusunan perkiraan harga pada pengadaan barang dan jasa adalah metode anggaran biaya. Metode ini melibatkan perhitungan biaya rinci untuk setiap komponen atau item barang dan jasa yang dibutuhkan. Dari perhitungan tersebut, dihasilkan harga satuan untuk setiap item yang kemudian digunakan untuk menghitung total biaya untuk seluruh proyek pengadaan. Metode yang digunakan untuk menentukan harga akhir pada penyusunan perkiraan harga pada pengadaan barang dan jasa adalah A. Metode anggaran biaya, B. Metode perbandingan harga, C. Metode analisis biaya manfaat, D. Metode harga tetap. Jawaban yang tepat adalah B. Metode perbandingan harga. Metode yang digunakan untuk menentukan harga akhir pada penyusunan perkiraan harga pada pengadaan barang dan jasa adalah metode perbandingan harga. Metode ini melibatkan perbandingan harga dari beberapa pemasok yang berbeda, sehingga pengguna anggaran atau pengadaan dapat memilih pemasok yang menawarkan harga yang paling ekonomis dan sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Metode yang digunakan untuk memperkirakan biaya pengadaan pada proyek-proyek yang berulang pada penyusunan perkiraan harga pada pengadaan barang dan jasa adalah A. Metode anggaran biaya, B. Metode perbandingan harga, C. Metode analisis biaya manfaat, D. Metode harga tetap. Jawaban yang tepat adalah D. Metode harga tetap. Metode yang digunakan untuk memperkirakan biaya pengadaan pada proyek-proyek yang berulang pada penyusunan perkiraan harga pada pengadaan barang dan jasa adalah metode harga tetap. Metode ini melibatkan penetapan harga yang tetap untuk suatu item atau layanan selama periode kontrak, terlepas dari fluktuasi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, atau faktor lain yang mempengaruhi biaya. Metode ini umumnya digunakan untuk proyek-proyek dengan karakteristik yang serupa atau pengadaan secara teratur pada waktu yang sama. Hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan perkiraan harga pada pengadaan barang dan jasa adalah A. Spesifikasi barang atau jasa yang dibutuhkan, B. Lama waktu pengerjaan proyek, C. Nama pemasok yang akan dipilih, D. Tingkat keuntungan yang diinginkan. Jawaban yang tepat adalah A. Spesifikasi barang atau jasa yang dibutuhkan. Hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan perkiraan harga pada pengadaan barang dan jasa adalah spesifikasi barang atau jasa yang dibutuhkan. Spesifikasi yang jelas dan terperinci dapat membantu dalam menentukan jenis dan kualitas barang atau jasa yang dibutuhkan untuk proyek. Hal ini juga dapat membantu dalam memperkirakan biaya yang diperlukan untuk membeli atau menyediakan barang atau jasa tersebut. Hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan perkiraan harga pada pengadaan barang dan jasa adalah A. Biaya promosi produk, B. Waktu pengiriman barang atau jasa, C. Harga pasar barang atau jasa yang dibutuhkan, D. Jumlah stok barang atau jasa yang tersedia. Jawaban yang tepat adalah C. Harga pasar barang atau jasa yang dibutuhkan. Hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan perkiraan harga pada pengadaan barang dan jasa adalah harga pasar barang atau jasa yang dibutuhkan.
Pengetahuan tentang harga pasar dapat membantu dalam menentukan kisaran harga yang wajar untuk barang atau jasa yang dibutuhkan. Selain itu, faktor-faktor seperti biaya pengiriman, biaya penyimpanan, dan biaya lainnya juga perlu diperhitungkan untuk memperkirakan harga akhir yang sesuai dengan anggaran yang tersedia. Sebuah perusahaan ingin melakukan pengadaan komputer untuk keperluan karyawan. Berikut adalah spesifikasi komputer yang dibutuhkan. Prosesor Intel Core i5 atau yang setara. RAM 8GB atau yang setara. Storage SSD 256GB atau yang setara. Layar 15,6 inci atau yang setara. Berdasarkan spesifikasi tersebut, perusahaan melakukan riset harga dan menemukan beberapa pilihan pemasok dengan harga sebagai berikut. Pemasok A, 8 juta rupiah. Pemasok B, 8.500.000 rupiah. Pemasok C, 9 juta rupiah. Berapa perkiraan harga yang tepat untuk pengadaan komputer tersebut? A, 8 juta rupiah. B, 8.500.000 rupiah. C, 9 juta rupiah. D, 10 juta rupiah. Jawaban yang tepat adalah A, 8 juta rupiah. Untuk menentukan perkiraan harga yang tepat, perlu dilakukan analisis harga dari masing-masing pemasok. Dari hasil riset harga, terdapat 3 pilihan pemasok dengan harga masing-masing. 8 juta rupiah, 8.500.000 rupiah, dan 9 juta rupiah. Selanjutnya, perusahaan perlu mempertimbangkan faktor lain seperti kualitas produk dan pelayanan dari masing-masing pemasok. Jika pemasok A memberikan kualitas produk yang baik dan pelayanan yang memuaskan, maka perusahaan dapat memilih pemasok A dengan harga 8 juta rupiah. Sebuah perusahaan ingin melakukan pengadaan jasa konsultan untuk membantu pengembangan produk baru. Setelah melakukan riset harga, perusahaan menemukan 2 pilihan konsultan dengan harga sebagai berikut. Konsultan A, 50 juta rupiah untuk waktu kerja selama 6 bulan. Konsultan B, 60 juta rupiah untuk waktu kerja selama 9 bulan. Berapa perkiraan harga yang tepat untuk pengadaan jasa konsultan tersebut? A, 50 juta rupiah. B, 56.666.667 rupiah. C, 60 juta rupiah. D, 66.666.667 rupiah. Jawaban yang tepat adalah B, 56.666.667 rupiah. Untuk menentukan perkiraan harga yang tepat, perlu dilakukan perhitungan rata-rata harga per bulan untuk masing-masing konsultan. Konsultan A memiliki harga 50 juta rupiah untuk waktu kerja selama 6 bulan. Sehingga rata-rata harga per bulan adalah 8.333.333 rupiah. Sedangkan konsultan B memiliki harga 60 juta rupiah untuk waktu kerja selama 9 bulan. Sehingga rata-rata harga per bulan adalah 6.666.667 rupiah. Berdasarkan perhitungan tersebut, perusahaan dapat memilih konsultan A dengan rata-rata harga per bulan Rp. 8.333.333. Demikian contoh soal beserta pembahasan SKB Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Pertama Materi Penyusunan Harga Barang Part 1. Semoga contoh soal ini dapat membantu teman-teman dalam menjawab soal-soal ujian CPNS ataupun PPPK. Jika konten ini bermanfaat jangan lupa di-subscribe, share dan like agar admin makin semangat dalam membuat contoh soal yang lain. Terima kasih.